Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tony Firdaus. Selamat siang, sahabat Kompas News. Kebetulan ini juga tidak heran lagi, kita juga berjumpa lagi dengan Bapak Harjan selaku psikolog dari Grahita Indonesia. Untuk season ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja, Pak Punten. Iya. Artinya sekarang ini, apalagi kota Serang ini kan kota yang diapit oleh 3 pemerintahan, Pak. Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Provinsi Banten. Iya. Bergaul di situ bebas sekali, apalagi dengan kepenatan pandemik yang harus di rumah saja, sehingga memunculkan kenakalan-kenakalan remaja ini. Menurut Pak Harjan, apa sebabnya itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony atas pertanyaannya. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena pertanyaan Pak Tony ini hampir semua menjadi keresahan, bisa dikatakan hampir semua orang tua. Itu tidak hanya di kota Serang, ya, di kota-kota lain gitu. Dan banyak kasus yang muncul gitu. Kebetulan saya selain di Grahita Indonesia, saya juga di TP2A Provinsi Banten yang menanganin kasus-kasus anak-anak dan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu yang sering muncul juga berkaitan dengan masalah seperti ini, kenakalan remaja. Nah, kenapa anak itu muncul seperti itu? Kenapa anak itu kok kesannya menjadi nakal dan segala macam? Sebenarnya ini berhubungan dengan faktor need dari anak tersebut atau kebutuhan. Kebutuhan apa sih? Sebenarnya dari seorang anak itu cuman satu. Saya cuma butuh diterima. Oleh siapa? Oleh lingkungan saya. Lingkungan saya mana? Ya, lingkungan rumah, lingkungan bermain saya, teman saya. Saya cuma pengen dianggap, cuma ingin diakui, ingin dibutuhi, ingin dimengerti, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya selain kebutuhan itu, juga saya cuma pengen bisa deket. Deket dengan siapa? Dengan mama saya, papa saya. Itu artinya apa? Anak sebenarnya sangat menginginkan dapat keseimbangan kasih sayang dari orang tua. Itu ya, disayang, ya dikasih. Karena ada yang ngasih tapi nggak sayang, kayak gitu. Berarti, betul Pak. Berarti ya, itu anak itu butuh perhatian serius gitu. Iya, iya, gitu. Jadi ketika pada masa terutama yang paling rawan itu ketika anak usia 7 tahun ke bawah kok tidak mendapatkan itu secara baik. Nah, ini yang kadang nanti berpengaruh di tahapan perkembangan selanjutnya, misalnya di usia remaja. Karena saya di rumah nggak dapat perhatian, ya saya cari keluar. Ya, kadang contoh ada beberapa kelompok tertentu atau anak-anak tertentu yang kadang lari ke jalanan, bukan orang tuanya nggak mampu. Banyak juga yang dari anak keluarga yang mampu. Iya, tetapi karena mama saya sibuk, papa saya sibuk, ya saya di rumah cuma sendiri. Tapi ketika saya ketemu dengan orang-orang yang bisa ngertiin saya, memperhatikan saya, oh saya merasa nyaman. Nah, maka di sana. Nah, kemudian juga istilah nakal. Nakal itu sebenarnya lebih ke persepsi kita aja. Bagaimana kita menerjemahkan anak nakal. Sebenarnya kadang-kadang anak itu bukan nakal, tetapi itu cuma cara. Cara apa? Cara saya untuk dapat perhatian dari mereka. Contoh, ketika saya minta jajan ini itu, ya mama saya beliin. Tetapi ketika mama saya sudah membelikan itu, saya nggak mau makan. Kenapa? Karena yang saya butuhkan bukan jajanan itu. Yang saya butuhkan itu adalah perhatian mama ke saya. Gitu, ya. Nah, kemudian juga misalnya, kalaupun toh saya melakukan
kesalahan yang membuat papa saya marah atau mama saya marah, walaupun saya dibentak-bentak, dimarah-marahin, tapi bagi saya itu adalah yes. Kenapa? Karena ketika mama bentak-bentak saya, papa bentak saya, tapi pada saat membentak itu mama ngeliatin saya, itu saya dapat perhatian di situ. Berarti walaupun bentuknya marah. Iya, walaupun marah gitu, tetapi sebenarnya itu yang saya mau. Ya, jadi karena ketidaktahuan saya bagaimana cara saya menyampaikan ke orang tua saya supaya beliau memperhatikan saya, nah inilah cara yang saya lakukan kayak gitu. Nah, beranjak ke remaja dan segala macam, banyak anak-anak itu yang karena tidak mendapatkan itu dan juga tidak ada fasilitas untuk mengekspresikan. Nah, bisa jadi, nah itu muncul ke tindakan-tindakan yang justru merugikan anak itu sendiri, merugikan lingkungan sosial, juga tentunya merugikan orang lain. Oh, jadi berarti itu ya Pak Punten. Ya. Berarti pertanyaan-pertanyaan itu khusus dari anak-anak remaja yang saat ini lagi gandrung mencari perhatian orang tua atau kasih sayang ya. Iya. Nah, sebab akibat apa yang dilakukan para remaja itu, contohnya dengan adanya tawuran, Ya. adanya tawuran, perkelahian segala macam. Karena apa, mungkin apa yang tadi dikatakan oleh Pak Harjan itu karena kesibukan orang tua, antara si bapak dan si ibu itu sama-sama kerja, berangkat pagi pulang sore, sehingga perhatian khusus dari orang tua tidak ada. Apa sebabnya itu yang menjadi anak itu arogan sehingga melampiaskan segala keinginannya dengan tawuran atau dengan perkelahian? Apa ada di pandangan Pak Harjan tentang itu, Pak? Ya, sangat benar sekali Pak Tony. Kenapa? Karena usia remaja itu kan bisa dikatakan usia yang ngomongin bingung lagi bingung. Ya. Di satu sisi saya diposisikan menjadi anak yang lebih dewasa dari adik-adik saya. Tetapi ketika saya melakukan kesalahan atau yang lain-lain, ya kadang tadi diposisikan kamu kan udah gede, udah gini. Tetapi ketika saya mau berpendapat, kamu tahu apa, kayak gitu, sehingga saya merasa nggak dihargai Oleh orang tua. ya, awalnya seperti itu. Nah, maka dia akan mencari keluar apa bentuk ya perhatian dari lingkungan saya, kemudian juga pengakuan. Coba anak-anak itu kelihatan gagah, sok-sokan mungkin bawa senjata dan segala macam, itu kan cuman pingin dianggap wah, kamu berani, kamu hebat gitu. Kenapa? Karena pada saat itu dia liatin oleh orang lain, teman-temannya gitu. Tapi coba kalau dilihat dia cuma sendiri gitu, apa dia berani kayak gitu? Enggak. Hanya berarti ingin sebuah pengakuan. Iya, aslinya dia cuma butuh pengakuan doang, pingin dilihat, pingin dihargai, pingin dianggap. Nah, itu penting. Gitu. Jadi begini berarti pendapat Pak Harjan untuk orang tua ya, untuk orang tua supaya si anak remaja ini, anak-anak pelajar ini tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak positif ya, hal-hal yang merugikan orang banyak bahkan di luar itu. Pendapat Pak Harjan untuk orang tua ya, orang tua tuh artinya apa kira-kira yang menjadi pemikiran Pak Harjan? Nah, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad gitu. Kalau bicara hadis saya memang bukan faknya, saya tidak mengerti itu, tapi saya pernah mendengar dari dosen saya ada statement, bermainlah dengan dia, bermainlah dengan dia, kenalkanlah adab dengan dia, dan bersahabatlah dengan dia. Nah, ini sangat menarik sekali. Ketika pada anak usia prasekolah atau preschool, Rasulullah mengajarkan kita, ya bermainlah dengan dia. Kenapa? Karena anak itu secara usia bermain gitu. Nah, kemudian ketika anak usia SD, Rasulullah mengajarkan, kenalkanlah adab sama dia. Ya, adab itu apa? Ya ketika pengenalan tentang
baik, buruk, sopan, nggak sopan, pantas, nggak pantas, hak, batil. Nah ini di usia SD ini mulai dikenalkan. Nah ketika anak usia remaja atau bisa dikatakan SMP, SMA, itu secara perkembangan rasionalnya dia sudah mulai bagus. Nah Rasulullah berpesan, bersahabatlah dengan dia. Nah maka yang bisa kita lakukan adalah memposisikan dia yang anak-anak kita yang usia remaja ini menjadi seorang sahabat. Dengan apa? Yang ketika kita berbicara lebih ke dengan cara dialogis, ya, menghargai pendapatnya, kita mintai pendapatnya. Artinya diajarkan untuk bersahabat, ya. Ya, ya, kita memposisikan sebagai sahabat anak kita, kayak gitu. Itu bentuk orang tua, ya. Iya, gitu. Ya mungkin Bang Jan sangat lugas sekali apa yang disampaikan itu, sahabat Kompas. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah paparan dari seorang pakar psikolog ini bisa diterima oleh remaja dan sahabat Kompas di Kota Serang maupun wilayah Banten, ya. Mungkin kita akan jumpa di episode yang lainnya, sehingga terus kita pandang di Kompas Kota News. Mungkin saya akhiri, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.